namanya di infotainment Tias Mirasih diterpa kabar yang kurang mengenakan. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba Tias Mirasih kembali menjadi perbincangan. Seorang nenek bernama Marika Haris Pohu melaporkan Tias Mirasih atas dugaan penculikan anak. Diketahui sebelumnya, Marika memiliki cucu bernama Amandine Katlia Billy, yang tidak lain adalah anak dari sahabat Tias Mirasih bernama Sisilia Supriyadi. Sisilia menikah dengan putra Marika bernama Billy Pohu. Tias pun dituding mengambil hak asuh dan melakukan eksploitasi terhadap anak di bawah umur. Atas kejadian ini, Tias dilaporkan Marika ke pihak berwajib. Menuding Tias menculik, Marika justru dijemput paksa oleh pihak kepolisian karena diduga memberikan keterangan palsu. Hal ini membuat Marika kaget karena mengaku tak pernah diperiksa pihak kepolisian, tiba-tiba ditetapkan sebagai tersangka. Kabarnya, pihak pengacara Marika akan menuntut keadilan atas ditetapkannya Marika sebagai tersangka. Langkah apa yang akan diajukan pihak pengacara Marika atas kasus ini? Saksikan klarifikasinya sesaat lagi hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy. Oke, kita sudah bersama dengan kuasa hukum dari Ibu Marika, ya, nenek dari Amandine, ya, dan ini dengan Bapak Agustinus Nahak, sarjana hukum, ya, dan Pak Irsan Gusfrianto, sarjana hukum. Ya, oke. Ini kita lihat artikelnya dulu. Kita lihat artikel. Ya, untuk lebih memahami kita lihat dulu. Tias Mirasih lapor polisi nenek Amandine dijemput paksa dan dijebloskan ke penjara. Oke, ini kan awalnya kan nenek Amandine yang menuding Tias Mirasih menculik Amandine. Nah, sekarang pada akhirnya nenek Amandine yang diseret ke pengadilan. Itu Dibawa ke kepolisian. Itu gimana sih Bang kronologisnya? Ya, jadi perlu kami jelaskan. Yang pertama bahwa memang dari pihak klien kami, Ibu Marika itu melaporkan. Ya, ada 2 laporan, yaitu laporan penculikan dan eksploitasi anak. Yep. Dari pihak Tias dan juga pihak daripada yang sekarang mengasuh anaknya, cucunya Bu Marika, Bu Seli. Ya. Itu juga melaporkan Bu Marika ke Polda Metro. Jadi sama-sama melapor. Ya. Pada akhirnya ketidakadilan itu jatuh kepada Ibu Marika, klien kita. Kenapa demikian? Karena kami melihat sangat janggal penetapan Ibu Marika sebagai tersangka. Pasal 242 memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Sekarang yang bersumpah itu siapa? Pemohon di pengadilan, ya, Agama Jakarta Selatan itu adalah Ibu Marika. Supaya mendapat wali dan dapat putusan tanggal 24 September tahun 2018. Keputusannya apa Bang? Putusannya bahwa Amandine itu di bawah wali atau di bawah hak asuh Ibu Marika sebagai neneknya. Namun demikian, pada tanggal 24 pagi, klien kami Ibu Marika mendapatkan surat panggilan ya dari pihak kepolisian jam 9 pagi. Demikian setelah mendapatkan surat panggilan, ya, diminta jam 10 pagi untuk ngadap ke Polda Metro, penyidik. Jarak Ibu Marika atau klien kita cukup jauh ke Polda Metro. Akhirnya kita berkoordinasi untuk menghadirkan Ibu Marika untuk di BAP itu tanggal 25. Betul. 25 untuk hadir. Tetapi tanggal 25 pagi jam 4. Jam 4 pagi penyidik sudah berada di rumahnya Bu Marika. Jam 6 pagi sudah mengetok pintu dan menjemput paksa Ibu Marika dengan surat perintah. Itu salah tidak? Ya. Jadi dari hasil ya dari koordinasi dan juga komunikasi dengan Bu Marika. Pagi itu Ibu Marika menelpon saya. Pak Agus, saya saat ini didatangi pihak kepolisian berpakaian preman. Saya sempat sampaikan, tanyakan dulu surat perintahnya apakah benar dari pihak kepolisian. Ada bahwa benar dari pihak kepolisian. Yang kedua surat itu bahwa surat perintah membawa paksa Bu Marika untuk dihadapkan kepada penyidik. Dengan demikian, saya sampaikan, Ibu tidak usah melawan. Ibu hadir saja di Polda Metro. Kami juga akan datang ke Polda Metro mendampingi Ibu di BAP. Jadi berarti di sana. sampai saat ini posisi Bu Marika masih berada di? Nah ini biar saya jelaskan dulu. Akhirnya sampai di Polda Metro kita dampingi BAP kurang lebih 37 pertanyaan. Setelah selesai, malamnya udah jam 10-an kita tunggu. Ternyata datang penyidik membawa surat penangkapan dan penahanan. Langsung penangkapan. Langsung penangkapan dan penahanan. Atas dugaan laporan palsu. Jadi atas dugaan memberikan keterangan palsu di bawah sumpah di pengadilan. Keterangan palsu yang bagian mana? Jadi begini, dalam putusan pengadilan itu, ya itu tertera bahwa
seolah-olah pada saat almarhum bapak ibu daripada Aman itu meninggal, Aman itu diasuh sama ibu Marika atau klien kita. Lalu dalam perjalanannya setelah ibu waktu itu ya menjelaskan semuanya di penyidik, jelaskan semuanya kepada pihak penyidik. Sekarang pertanyaan kita satu saja, urgensinya apa sih nenek-nenek 60-an tahun harus ditahan itu loh. Apakah dia mau melarikan diri? Tapi bukannya kalau orang melanggar hukum memang tidak ada batasan hukum ya? Tidak ada batasan umur. Ya, batasan usia. Iya. Batasan usia. Betul, Ngomong tapi apa ya tadi? menahan seseorang itu kan harus ada urgensinya apa gitu loh. Apakah dia mau melarikan diri? Apakah dia mau mengulangi perbuatannya Kalau atau menghilangkan memberikan barang bukti? keterangan palsu itu ancaman hukumannya di atas 5 tahun apa di bawah 5 tahun? Ancaman hukuman di atas 5 tahun. Berarti kan kalau di atas 5 tahun otomatis dia harus ditahan kan? Betul, tapi kan begini, itu Iya. kan kewenangan daripada penyidik. Iya, iya, Tapi iya. kita melihat ini kan urgensinya Iya. gitu loh. Ketika seorang ditahan itu kan pasti harus penyidik itu apakah mencurigai orang mau melarikan diri atau yang lain. Yang kita lihat di sini, yang saya mau pertegas di sini bahwa kita yakin sekali bahwa klien kita Ibu Marika itu tidak bersalah sama sekali. Jadi penetapan dia sebagai tersangka itu sangat dipaksakan oleh pihak kepolisian. Jadi menurut Bapak pengacara polisi dalam hal ini bersalah gitu? Kalau polisi kita bilang tidak bersalah dalam hal Kan dia yang melakukan menetapkan ini penyidikan. polisi Pak? Ya. Ya itu kan masih diuji, masih dalam tahap penyidikan Iya, Pak. iya. Belum ada putusan pengadilan yang menyatakan ibu ini bersalah. Gitu. Iya, iya. Oh, ini Kita belum juga ada- akan berjuang. Ini belum ada keputusan pengadilan. Belum ada. tetapi Sambil sudah menunggu. Jadi ditahan. masih dalam Tersangka tahap gitu penyidikan ya? di kepolisian, tersangka di kepolisian. Oke, gitu loh. tapi tetap ditahan hingga saat ini. Nah bukan, jadi saya terakhir bahwa ibunya setelah ditahan, habis itu kita ajukan surat penangguhan dan besoknya tanggal 26 jam 7 malam ibunya akhirnya dikeluarkan. Jadi cuma satu hari ada Cuma di satu hari di tahanan. Sekarang Metro di Jaya. rumah ya? Sekarang Sekarang Jadi sudah sekarang di sudah rumah. kembali pulang ke rumah. Ya, jadi perlu saya tambahkan Iya, di iya. sini bahwa ada keanehan di balik penetapan tersangka dari klien kami, di mana Anehnya gimana? dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu bahwa calon tersangka itu wajib diperiksa terlebih dahulu sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Yang kedua, dasar hukumnya Perkap nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan. Sama halnya juga, calon tersangka itu wajib diperiksa terlebih dahulu. Nah, faktanya klien kami ini tidak diperiksa terlebih dahulu sebagai saksi, dalam hal ini calon tersangka, langsung ditetapkan sebagai tersangka. Makanya kami dalam kasus ini sudah lakukan juga upaya hukum terhadap penetapan tersangka itu. Yang digugat siapa nanti jadi? Pihak Polda Metro Jaya. Oh, Kita jadi sudah akan ajukan menggugat pihak Polda Metro Jaya? kita sudah ajukan pra peradilan Ya. terhadap penetapan tersangka itu karena ada dua aturan hukum yang Ya, ditabrak di Ya. sini begitu. Kita juga kita bingung maksud dan Ya. tujuannya apa ini di balik semua ini begitu. Kasihan kan orang, biar bagaimanapun sekalipun dia penjahat, misalnya nih iya, kalau iya. dia penjahat, dia punya hak begitu loh. Iya. Dia ini undang-undang mewajibkan hak-haknya dia ini dilindungin begitu. Betul. Hak-hak Ya. Ini seperti malah apa? sebaliknya begitu loh. Ini kan dia kan nenek kandungnya ya, tetapi kenapa si anak ini akhirnya diasuh sama sahabat ibunya, almarhum ibunya. Ini berdasarkan surat wasiat kah atau Enggak, kalau justru dia ini tidak ada dasarnya sama sekali. Justru wasiat yang diberikan itu sama pegawai kantor. Pegawai Jadi kantor pegawai dari kantor, dan Sally. Iya, suaminya dan istrinya. Oke. ini. Ada wasiatnya? Ada Oke. wasiatnya. Kenapa wasiatnya nggak diberikan sama neneknya? Itu jadi Nah, pertanyaan. gini, kalau neneknya kan memang ibunya Amandin ini Iya. kurang Kurang dekat dengan- sama, dekat. ya memang pernah ada konflik gitu. Yang kita pertanyakan begini, kalaupun kubunya mereka ini dianggap baik di matanya mamanya Amandin, ya? pasti surat wasiat itu diberikan sama mereka gitu. Oh. Kenapa diberikan sama pegawai karyawan di kantornya Jadi ini mereka sebenarnya gitu. surat wasiatnya diberikan kepada pegawai kantornya si almarhum. Iya. Ya. Tapi sekarang yang mengasuh anaknya adalah Sally dan Iya. Tias. Jadi itu Oke. dipertanyakan juga ya, kenapa Iya. justru malah mereka yang sekarang ini menampung. Nah, terus yang kedua begini, bahwa dalam pasal 242 keterangan palsu di bawah sumpah itu syaratnya kan mensyaratkan itu wajib orang yang dituduhkan ini bersumpah di Iya, atas iya, Al-Quran iya, kalau iya. dia beragama Islam Iya, iya. begitu. Ini klien kami ini kan sebagai pemohon, tidak disumpah dia. Oh, Begitu. dia Oh, jadi- memohon. Unsurnya pun tidak memenuhi pasal ini. Oke. Begitu.
Tapi Oke. benar gak katanya setelah ditahan sehari itu juga Ibu Marika katanya sempat drop sampai masuk rumah sakit ya? Ya betul. Jadi perlu kami jelaskan bahwa setelah ditahan, kita ajukan surat penangguhan penahanan dan akhirnya Ibu Marika pulang jam 7 malam tanggal 26 ya. Iya. Ibu Marika langsung diopname karena Oke, mungkin langsung shock masuk rumah sakit seorang berarti. ibu shock dan dia juga sampaikan Pak Agus, saya berjuang sampai harus masuk penjara karena memang cucu saya. Saya kalau bukan cucu saya tidak akan mungkin saya sampai diperlakukan seperti ini. Iya. Dan dia merasa benar-benar 1,5 tahun dalam perjuangan dia, akhirnya harus masuk sel dan dia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu sudah cukup lah ya, maksimal untuk memperjuangkan Nah, wali. Dan wali diperjuangkan pun sudah ada putusan pengadilan dari pengadilan agama. dari pengadilan agama sebenarnya keputusannya apa sih Bang? Ya keputusannya bahwa Jatuh ke? Ibu Marika itu satu-satunya wali daripada Amandin. Amandin. Ya. Oke, Dan nah sejauh ini perkembangannya seperti apa Gini, nih sekarang ini? terkait Terupdate. penetapan tersangka klien kami ini, kami sudah bersurat juga kepada Kapolda Metro Jaya terkait aturan-aturan hukum Ya. yang dilanggar itu. Ya. Jadi harapan kami mohon menjadi atensi begitu. jadi kalau ada aturan hukum yang dilanggar berarti ada pihak polisi yang bersalah dong. Ya, nanti ya pihaknya mereka Yang yang periksa membuktikan. gitu ya. Nah, terus Kak, kalau laporan dari pihak Nenek Amandin ke Dias Mirasih sendiri gimana? Jadi begini, laporan kita kan ada 2. Iya, satu. Sampai saat ini laporan kita itu belum ada tindak lanjutnya. Jadi Apakah belum ke tahap dipro- penyidikan atau belum? Oke. Justru laporan daripada pihak sebelah, dua-duanya Ibu Marika itu sudah tersangka. Baik Oke. laporan daripada Tias maupun laporan daripada Seli. Tapi laporan Abang belum ada follow Belum, up. ada laporan respon, kita oke. Bu Marika itu belum ada tindak Iya. lanjut sama Jadi sekali. kira-kira kalau kayak begitu emang tidak memenuhi unsur apa gimana? Ya sekarang kan kita kembali lagi, kan Oke. proses kan di pihak kepolisian. Kami Oke, juga oke. minta supaya Ya, seimbang dong, dua-duanya melapor. Oke. Ya jangan sampai kita saja yang ditersangkakan itu loh. Ya. Oke, ya udah Betul. mudah-mudahan Bang, masalah cepat mudah-mudahan selesai. Ada titik Ya. terang, Amin. ada titik baik Amin. dari semuanya. Ya. Besok ketemu lagi sama kita jam 8:30 pagi di pagi-pagi pasti. Happy, jangan lupa nonton. Bye.